Nan cina demi Allah, Aldi tuh bilang Wawa. Aldi tuh cina nggak ikutan begitu. Aldi tuh pas kejadian teh Aldi di Gunung Sari coba. Jadi keterangan aja katanya anak-anak yang sekarang di penjara itu dulu ibu kalau sayurannya datang suka dibantuin. Iya. Ibu jual rumah. Iya, di rumah saya Pak yang dijual. Mana rumah yang dijual? Di sini ya Pak. Iya, Pak. Aduh ya Allah. Kata dia dikabulkan PK-nya, berarti otomatis juga PK terpidana yang lain secara otomatis juga akan dikabulkan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Saya doakan semua sekarang dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa sih dari kemarin memang kita harus bersuara untuk 7 atau 8 orang ini sebetulnya untuk dia menerima kebebasannya. Jadi mungkin saya telat dalam menginformasikan ini, tapi mudah-mudahan dengan video ini adalah memantapkan kita untuk berjuang sebetulnya ya, untuk terus kita bersuara tentang 7 atau 8 orang yang sekarang lagi di penjara. Jadi gimana video selengkapnya sebetulnya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan 7 atau 8 orang itu bebas ya. Ini dia. Bang, ini kan PK-nya Sakatatal dulu nih. Otomatis nggak sih itu ketika PK-nya Sakatatal, andai kata dia dikabulkan PK-nya, berarti otomatis juga PK terpidana yang lain secara otomatis juga akan dikabulkan juga, atau gimana? Pasti ya. iya, karena gini, saya kan kemarin ya diskusi sama Bang Farhat tuh di Plaza Senayan, termasuk membicarakan memori PK-nya juga. Ya, memori peninjauan kembali yang akan diserahkan kepada hakim ya. Nah, di antaranya itu ya menyoal ya, meragukan itu PK-nya, memori PK-nya Sakatatal ya. Di antaranya adalah meragukan itu pembunuhan. Melainkan meyakini bahwa itu kecelakaan. Artinya kalau bisa dibuktikan bahwa itu bukan pembunuhan, ya berarti kan bisa bebas semua dong nanti kan gitu. Betul. Iya. Jadi kita harapkan seperti itu sebetulnya. Mudah-mudahan sih dengan apa yang diperjuangkan terutama oleh Kang Deddy juga ya, membuahkan hasil gitu. Ini salah satu alasan juga kenapa sebetulnya kita harus bersuara juga tentang ini gitu. Jadi ini adalah orang tua dari Eka Sandi ya, yang dimana beliau itu sampai jual rumah tuh, dan hasilnya dari apa yang beliau lakukan ya anaknya tetap gitu berada di penjara gitu. Jadi ini dari kanal YouTube Kang Deddy ya. Jadi gimana video sebeton ini dia. Ibunya? Ya Allah. Ini aja. Kotor Pak. Gak apa-apa lah, kotor ya biasa, Bu. Iya. Ibu jual rumah. Iya, ini rumah saya Pak yang dijual. Mana rumah yang dijual? Di sini ya Pak. Iya, Bu. Aduh ya Allah. Ya, sini. Tenang, mudah-mudahan aja jalan. Ya. Ini ibunya Eka ya. Ini menjual rumah. Ini rumah yang dijual. Rumah dijual untuk apa? Sen ya. Ya buat kontak panting. Oh, ini rumah yang dijual. Dijualnya ke? Saya tahu. Oh, udah untuk biaya beracara itu. Gak apa-apa. Benar. Oh, bilangnya jadi malam Senin. Nah, kemudian sebagai seorang ibu ya, ibu meyakini anak ibu nggak bersalah. Ya iya Pak. Ya kan orangnya tuh diam. Diam terus. Nggak apa sih, nggak nakal. Suruh nungguin. Terus kemudian ibu kan yakin anak ibu tidak bersalah. Yakin Pak. Benar. Bener yakin sekali Pak. Yakin anak ibu tidur di rumah anaknya Pak RT. Iya yakin. Oh teman-temannya banyak ya Pak tuh. Yang tidur di rumah anak Pak RT berapa orang? Ya kan Eko, Eka, Hadi, Supri, Jaya. Termasuk anaknya Pak RT-nya kan? Iya. Kan anak Pak RT-nya nggak ditahan. Iya. Kan tinggal ditanya dong anak Pak RT-nya. Baru dewek Pak. Apa itu artinya?
Fasren, kok tega sekali, ya Allah. Kok begini gitu kan? Terbuat dari apa hatimu Gavi, Fasren ya? Apalagi Pak Fasren nih, Pak Fasren ya. Diingatkan sih, mungkin di dunia ini selamat gitu. Tapi yakinnya saya hatimu tidak akan tenang gitu nantinya di situ ya. Pak Srennya aja nggak mau ngakuin. Sekarang Pak RT-nya di mana sih? Ada di rumahnya. Tapi kalau saya ke sana nggak pernah ada. Iya Pak, nggak tahu saya. Nggak pernah ada saya kalau saya ke sana. Nah, harapan ibu karena yakin anaknya tidak salah, harapan ibu apa? Sebagai seorang ibu loh, ingat doa seorang ibu itu Allah dengar loh. Iya. Kalau anaknya tidak bersalah, ibunya terus meminta kepada Allah, akhirnya Allah membukakan pintu semua orang. Saya yakin peristiwa ini pada akhirnya akan terungkap. Dan akhirnya bisa bebas. Iya, amin. Apa harapannya? Cepet pulang aja Pak. Masa lu rumah biarin. Yang penting anak cepet pulang. Ini andai kata ada novum, pengacara menemukan novum baru, novum istilah hukum ya, menemukan bukti baru bahwa anak ibu tidak bersalah. Ya kan, saya ngomong andai kata. Kemudian anak ibu pada akhirnya bebas oleh Mahkamah Agung. Iya. Ibu mau nuntut nggak pada penyidik? Atau ikhlas saja sudah? Ikhlas aja. Ibu tidak akan menuntut apapun. Mau ikhlas saja. Ini ikhlasin. Ya pengennya sih namanya tuh Pak balik kembali ya, namanya baik lagi. Oh iya, artinya kan kalau itu kan sudah, kalau dibuktikan oleh pengadilan. Salah di rumah kami. Oleh Mahkamah Agung melalui PK, nah ibu tidak bersalah. Lumayan tong, sumurin tong, lumayan tong. Ya otomatis anak ibu namanya bersih lagi. Kalau anak ibu udah bersih lagi, yang Eka itu yang minta Renaldi beli bensin ya, yang dibonceng adalah Eka. Ini Saka. Tapi Renaldi bisa pulang. Iya. Kenapa Renaldi bisa bebas? Dia tidak mengakui semuanya. Sama sekali. Walaupun dia kalau mengalami. kakaknya tuh kasihan sama adiknya, maka dia tuh ngakuin. Yang penting adiknya keluar. Oh, jadi Eka itu mengakui demi membebaskan adiknya. Ya itu sih kan si di rumahnya kan ngomong ini kan. Jadi Eka itu mengakui Ya, salah si itu Dirman, terus karena kasihan sama Sudirman adiknya. mengaku bahwa ini. Kemudian Eka itu demi membebaskan adiknya, sudahlah saya yang di penjara, adik saya yang bebas. Jadi dari alasan inilah sebetulnya kita memang harus tetap bersuara gitu kan untuk mereka gitu. Banyak hal kejanggalan yang terjadi memang di kasus ini gitu. Dari semua yang ditanyakan oleh Kang Deddy ke para saksi-saksi gitu kan. Jadi masyarakat Indonesia sudah bisa menyimpulkan sebenarnya kronologis dan siapa sebenarnya dalang dan pelaku yang sebenarnya. Tapi yang terjadi bahwa sempat juga Kang Deddy sampaikan bahwa dalam dulu masa Belanda saja gitu kan tidak pernah terjadi seperti ini gitu. Ini juga ada saksi juga. Sebenarnya sih orang yang dituduhkan sekarang sebagai pelaku 78 orang ini sebenarnya adalah di mata masyarakat yang ada di kampung sana itu orang yang baik gitu. Ini salah satu ibu ya yang menceritakan bagaimana sih sebenarnya salah satu sosok yang ditangkap di situ. Saya mah hanya dapat cerita dari siapa tadi yang tukang Babe Sauri. Ibu itu jualan sayur. Bener. Jualan sayurnya di Kuningan ya? Kemudian berangkatnya dari sini. Ibu terima sayurannya dari mana? Ya, Ngambil dari? itu ke gunung. Saya mah ingin dapat keterangan aja. Katanya anak-anak yang sekarang di penjara itu dulu ibu kalau sayurannya datang suka dibantuin. Iya. Jam berapa itu kalau dibantuinnya? Jam 10:30 berangkat jam 11. Jam 10:30. Berangkat jam 11. Anak-anak tuh mikulin. Enggak naikin sama motor. Naikin sama motor. Di mana suka naikin sayurannya? Di sini depan. Oh, depan sini. Oh, depan sini suka
naikin sayuran sama motor, bantuin ibu. Jadi anak-anak itu anak-anak baik. Iya baik. Orang nggak tahu apa-apa. Sebelum itu keributan, sering kejadian di sini. Kalau warga kan sering di sini kumpulan. Kalau ada keributan, pernah sering kejadian di sini, Pak. Ya, Ada seorang cewek itu dipepet ya, ya. sama begal itu, kena sampai jatuh. Keluarga sini yang Oke. nolongnya. Tapi yang paling jelas bahwa memang di depan SMP 11 itu rawan. Nah, kalau rawan emang dari SMP 11 ke sana rawan, Oke. Pak, terus terang aja. Rawan tawuran. Kalau di SMP 11 itu ke perapatan itu sering tawuran kalau semasa di bulan puasa. Oh, oh. Saya tahu sendiri apa bisa tahunya karena saya sering nganterin. Tapi yang tawuran bukan warga di sini. Bukan, tapi sebelum ini kejadian Pina, saya itu pernah nabrak begal di flyover. Oh. Saya nabrak begal dulu, saya tahu korbannya lagi di bacok-bacok, nggak kena-kena, saya dibuntutin dari belakang. Saya klakson, nggak mau pergi dia. Sampai ke atas, sampai ke bawah, saya ikutin, Pak. Itu, Pak, begal itu, Pak. Saksinya sama anak saya itu. Habis nganterin ini dagangannya mertua saya. Jadi Bapak sebelum kejadian Pina Ya. pernah nabrak begal di flyover. Pernah. Begal kena, saya jadi saksi di pengadilan. Oh, begalnya ditangkap. Ditangkap jam 12 kurang seperempat, 2 orang Bapak jadi saya saksi? jadi saksi karena saya yang nangkap saya itu. Jadi. Satu begal itu waktu itu kan posisinya korban jatuh, begal berhenti di depannya, saya berhenti bawa mobil di depannya, begal mendekatin, saya ngomong jambret, begal lari. Kalau dia balik arah selamat, kalau ke sana saya nggak tahu. Nah, kebetulan dia berjalan di sana, dia ragu bawa motor Satria Pu, belok apa lurus belok, saya tabrak dari belakang. Oh, Bapak pernah nabrak begal. Jadi bahwa di jembatan flyover itu rawan begal. Rawan. Pernah ada lagi kejadian, tangga desa wayah mau belanja ke pasar itu bonceng istrinya sama anaknya di depan, istrinya nggak tahu jatuh, pas tahu-tahu di pasar istrinya nggak ada, istrinya mati, Meninggal di situ? meninggal. Jadi di jembatan flyover yang Pina terbunuh itu atau Pina meninggal, Ya. kemudian Eki meninggal, Hmm. pernah juga ada peristiwa Pernah seorang ibu jatuh, ya, meninggal di situ. meninggal, Bapaknya nggak sadar ibunya jatuh. nggak sadar itu. Ada lagi saya jualan di bawah flyover itu, jualan buah, itu anak muda, cewek cowok, udah nanja, balik lagi. Ada apa kata saya, Mas? Pak, tolong kenapa? Itu ada lelaki bawa motor 2, bawa senjata. Saya jadi takut balik lagi. Oh ya udah sini aja dulu. Jadi di situ gini loh, di situ tuh pernah ada yang terjatuh meninggal, Ada. ya kan? Suaminya baru tahu ketika sampai pasar, nggak sadar istrinya jatuh. Nggak sadar. Pernah ada begal yang ditabrak oleh bapak. Iya, benar. Pernah juga anak muda mau nanjak nggak jadi lagi karena ada laki-laki bawa senjata. Tajam di situ. Benar. Jadi rawan. Rawan. Dan begalnya bukan warga di sini. Bukan warga di sini. Tapi intinya sebetulnya ini ada video juga yang kemarin sempat saya tonton juga dan kembali mungkin mengingatkan kita biar kita tidak lupa tentang apa yang menjadi perjuangan kita gitu kan untuk membebaskan yang 7 orang ini yang sekarang masih ditahan gitu kan. Ini ketika seorang kakak membela adiknya gitu. Ini sebuah perjuangan yang luar biasa gitu ya. Tapi yang paling menarik itu saya sedih. Kakak kamu tuh hebat loh. Dia mengorbankan dirinya demi adiknya. Hebat banget loh. Hebat banget loh kamu. Mengorbankan dirinya loh. Kakak kamu bilang apa ke kamu ketika kamu terus disiksa? Kakak kamu ngomong apa? Terus bilang aja enggak terus ya. Jangan sampai ngaku ibaratnya kamu orang bener ya, tapi akhirnya saya ibaratnya juga ikut-ikutan ya kayak gitu Pak. Sampai ya muka rembek ya bareng-bareng lah semuanya rembek. Akhirnya saya keluar juga sakit Pak.
sampai sebulan sampai nggak bisa jalan ya. Dipukulin polisi tuh. Akhirnya juga sembuh. Tadi ibaratnya saya tuh orang ngegaul di rumah aja Pak. Nggak tahu ikut apa, ibaratnya ada geng ada apa. Saya nggak tahu Bang, nggak pernah ikut-ikutan geng. Ada lagi video sebentar nih ya, yang bagaimana sih yang dibilang para pelaku ini gitu kan di mata masyarakatnya gitu ya. Nan cina demi Allah, Aldi tuh bilang Wawa, Aldi tuh cina nggak ikutan begitu. Aldi tuh pas kejadian teh Aldi di Gunung Sari coba. Jadi Aldi ditangkap di Gunung Sari karena bertengkar sama pacarnya. Pacarnya siapa sih? Yang nggak tahu. Nah nggak kita ngerti. cari pacarnya. Makanya cari pacarnya. Ya pacarnya pasti udah kawin kalau sekarang ya. Mungkin. Tapi nggak apa-apa. Jadi bertengkar sama pacarnya. Iya. Kebetulan Aldinya bawa samurai ya. Iya katanya sih gitu. Terus ngurak-ngarik nonton tuh dagang. Ya agak remen lah mungkin kalau Aldi ya. Dah hese bisa kata teh di ini. Oh yang dagangnya ditendangin kali. Diurak-arik lah dagangan. Obrak-abrik. Iya. Kali diorak-arik mah tempe bu. Tempe diorak-arik. Dia juga nggak tahu kemungkinan. Tapi sebelum kejadian Pina, Aldi udah dimasukin. Oh. Kan dia ditangkapnya tanggal 30 September. Kalau di data ya, di data itu setelah kejadian Pina kalau di data. Iya, sebelumnya. Tapi kan kalau di Banyak kan ya. keterangannya itu Iya, tanggal mungkin 30 ya. September Nggak di surat ngerti siapa. penangkapannya. Nggak Nggak tahu kalau surat Tapi dia penangkapannya. bilangnya mah, Sebelum kejadian Pina. gitu. Jadi sebelum kejadian Pina, Aldi itu sudah posisi di dalam. Iya, bilangnya Ditahan. sih. Bilang Ya ke makanya Wawanya teh gitu. nanti kita gimana caranya kalau nanti ada kuasa hukumnya diberikan kuasa oleh orang tuanya, nanti saya bawa ke Pak Oto Hasibuan, kemudian nanti bertemu dengan Aldi Iya. di lapasnya. Nanti biar kita bisa mendengarkan keterangan dari Kalau- Aldi langsung. Kalau bisa mah Bapak ke Aldi aja atuh. Kemana? Aldi nah di lapas tadi mana sih? Di lapas? Katanya sih iya. Di lapas ya? Satu. Ya nanti suatu saat kita bisa nengok, besoknya hari apa, jam berapa. Nanti saya besuk dengan orang tuanya. Aldi di lapas satu ya. Biasanya kalau jam besok itu hari, kalau nggak salah Senin sama Kamis Pak. Senin sama Kamis. Orang tua kan harus orang tuanya yang besuk. Kalau umum boleh nggak besuk? Boleh, Je. Boleh ya? Boleh kata-katanya. Boleh ya? sih boleh. Lo emang saya siapa? Saya kan rakyat biasa. Bapak nanti jadi gubernur Jawa Barat. Kenapa? Pak, jadi gubernur Jawa Barat kan? Kata siapa? Kata saya lah. Lo kenapa harus saya? Bapak mah bager. Bagernya apa? Kan bisa ngedeketin rakyat begini. Ah itu mah pura-pura pencitraan. Kumaha Bapak we? Jadi segitu sebetulnya ya. Semoga videonya bisa memberikan. Tapi saya yakin orang yang menonton video ini, kalau Anda merasa punya hati gitu kan, pasti akan sepakat dengan saya bahwa kita harus tetap bersuara sebetulnya. Walaupun sedikit apa yang kita lakukan sekarang dilihat sedikit kecil gitu kan, paling tidak kita bersuara untuk keadilan ini. Semoga yang tujuh orang ini bisa mendapatkan keadilan secepatnya gitu ya. Selalu coba pesan sebetulnya ya, jangan cepat termakan hoak ya, selalu jaga persatuan dan kesatuan kita ya, serta persaudaraan. Dan jangan nakal ya, jangan sering nongkrong, jangan keluar malam, tidak boleh keluyuran kemana-mana ya, karena akibatnya nanti fatal ya. Jadi segitu aja video sebetulnya, semoga videonya bisa memberikan informasi terbaru tentang kasus ini gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.